Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Hindro Arya Putra, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi. Salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali. Pada kesempatan ini saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fotografi. Sebagai dosen yang telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian, saya menggunakan sistem dalam pengajaran yaitu DIA, merupakan singkatan dari Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery sendiri di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian interaksi, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian asesmen, yaitu memberikan tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel atau kuis dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah ini berjudul fotografi. Ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS dan berada di semester 3. Mata kuliah fotografi mengkaji 8 aspek. Yang pertama, ruang lingkup sejarah fotografi. Kemudian yang kedua, teori fotografi. Kemudian ketiga, prinsip kerja fotografi digital. Keempat, cahaya dalam fotografi. Kemudian kelima, yaitu segitiga exposure. Keenam, teknik fotografi, dan ketujuh, komposisi fotografi. Yang terakhir merupakan jenis-jenis fotografi dan penerapannya. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau biasa disingkat CPL. Mata kuliah fotografi kemudian akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disingkat CPMK. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan profil lulusan program studi. Yaitu profil lulusan memiliki karir sebagai profesional di bidang production house, kemudian biro iklan, broadcasting berbasis media digital. Kemudian 4 aspek, yakni sikap, keterampilan khusus, kemudian keterampilan umum dan pengetahuan. Sikap masuk kepada poin pertama, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian selanjutnya keterampilan khusus, masuk ke poin 7, yakni mampu memproduksi isi pesan untuk tujuan komunikasi baik secara konvensional dan digital yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Kemudian selanjutnya keterampilan umum, masuk ke poin 3, yakni mampu menganalisa serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai sosial humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Aspek pengetahuan masuk ke dalam poin ketiga, yakni konsep teoritis berbagai media saluran komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media digital. Selanjutnya sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian dari capaian pembelajaran, lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disebut sebagai CPMK yang dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu mahasiswa mampu menulis dan mengedit naskah pemberitaan, meringkas naskah cerita, mengatur redaksi pers, menguasai teknik blogging sebagai jurnalis online, mendesain, memproduksi, mengedit foto dan gambar. Dan mahasiswa mampu membuat karya fotografi, dokumentasi, menghasilkan konten produk-produk media, memiliki nilai kreativitas dan objektif. Mahasiswa mampu memproduksi karya fotografi dan teknologi dokumentasi sesuai dengan etika profesi. Dan mahasiswa mampu mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dan mampu mengungkapkan permasalahan-permasalahan humanitas dan mengimplementasikan dalam proyek fotografi. Dan mahasiswa menguasai dan mampu menerapkan penataan cahaya utama,
cahaya tambahan, dan cahaya efek, serta mampu menganalisa penggunaan filter warna serta kombinasi karakter cahaya dengan penggunaan aksesoris yang berbeda. Dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi subjek PMK yang mendukung CPMK tersebut. Adapun subjek CPMK terdiri dari 7 bagian, di mana bagian 1 mahasiswa mampu menjelaskan definisi sejarah, kemudian cara kerja dan para pionir dalam dunia fotografi. Mahasiswa mampu menggunakan jenis-jenis anatomi kamera serta jenis-jenis karakter lensa. Mahasiswa mampu menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan exposure dalam fotografi. Mahasiswa mampu menerapkan komposisi dasar beserta elemen-elemen dasar dalam karya fotografi. Mahasiswa mampu menjelaskan kepekaan cahaya, kecepatan, hubungan, kemudian diafragma. Kemudian mahasiswa mampu mempraktekkan 5 teknik dasar dalam karya fotografi. Mahasiswa mampu dan menjelaskan 6 kualitas cahaya dalam fotografi. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menemukan berbagai literatur dari jurnal, penelitian dan pengabdian yang mendukung materi. Saya bawakan jurnal dibahas secara berasal dari jurnal hasil penelitian dan pengabdian saya. Perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan, demikian model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaksi. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL, Student Center Learning, di mana sistem SCL ini merupakan pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga mengembangkan minat menjadi lebih aktif dan kreatif, inovatif. Pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Interactive learning yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen, kemudian menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa, kemudian berdiskusi. Platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana platform tersebut digunakan siswa dalam mengisi presentasi di kelas, kemudian mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah model aspek interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan dalam pengajaran. Selanjutnya aspek asesmen, di mana aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum proses pembelajaran di kelas dimulai. Sebagai penutup, demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan asesmen, atau kita sebut DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah fotografi yang baru saja saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin mahasiswa ya. Kak Indri ya, coba berdoa. Memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Ya. Kabarnya baik toh? Sehat-sehat? Sehat. Materi kali ini adalah pertemuan ke-6 shutter speed. Kita mulai dari petunjuk dulu. Nanti kita belajar hari ini itu ada capaian pembelajaran, yaitu ada menjelaskan shutter speed, kemudian dapat menerapkan dan menggunakan teknik shutter speed, dan menjelaskan prinsip dan efek shutter speed, dapat menerapkan teknik dalam kehidupan. Jadi harapan belajar hari ini adalah menguasai di situ. Nah, untuk mengulas sebelum masuk, ini dari materi sebelumnya kita akan lihat dulu. Nah, ini ya, ini adalah bagian-bagian kamera. Nanti bisa dilihat dulu. Ini kamera manual. Jadi sebelum adanya DSLR, itu bagiannya, itu bagian belakang film, terus itu adalah untuk pemutar filmnya. Nah, di situ itu ada potongan-potongan kecil itu namanya blade ya. Di situlah itu adalah blade. Jadi ketika gambar mau diambil, itu akan naik, baru masuk ditimpa ke filmnya.
Nah, itu bisa dibuka. Itu ketika diambil. Nah, ini posisinya kalau nggak ada lensa tembus. Tapi kalau yang DSLR itu nanti belakangnya adalah pengganti sensor. Pengganti filmnya menjadi sensornya. Jadi itu formatnya. Itu ada perkembangan lagi setelah manual, ada DSLR, kemudian ada mirrorless. Nah, yang mirrorless itu tanpa cermin itu. Nah, ini cermin itu dihilangkan karena sudah ada sensornya. Nah, itu viewfindernya juga masih ada, tapi viewfindernya kalau mirrorless langsung dibuat seperti HP. Kalau yang itu sistemnya mirrorless, jadi dari lensa ditangkap cermin baru dia dinaikkan ke atas, jadi kita bisa melihat. Gitu prinsipnya. Nah, teman-teman kan tahu berarti perbedaannya DSLR terus mirrorless sama kamera manual. Seperti gambar di foto itu adalah dari slow shutter sampai fast shutter. Jadi ketika gambar itu ya sebelum masuk, nah ini itu ada shutter speed dan aperture dan ISO. Nah, itu saling pengaruh. Itu disebut segitiga exposure. Saling bergantungan. Jadi kalau shutter speed dirubah berarti otomatis aperture juga berubah. Jadi saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi, berganti tempat juga settingan berubah. Makanya kalau teknologi itu bisa diganti dengan lampu. Kalau lampunya dinyalakan semua, itu bisa settingannya tetap. Aperture itu adalah suatu kumpulan blade potongan-potongan kecil, itu akan mengatur banyaknya sedikit cahaya yang masuk ke sensor tadi. Yang blade tadi, potongan-potongan tadi. Sekarang ukurannya sudah enggak 2,8 tapi bisa 1,2. Tapi biayanya mahal. Tapi kalau yang standar untuk umum itu dimulai dari bukaan 2,8 sampai f22. Nah, efeknya apa? Penggunaan dari 2,8 sampai 22 terbuka berarti otomatis cahaya yang masuk akan banyak. Berarti gambar kalau di ruang kurang cahaya itu otomatis akan kelihatan di situ. Tapi ada kekurangannya, tapi hasil yang didapat itu kurang fokus. Deep of field-nya, jadi ketebalannya sebuah gambar itu akan menjadi berkurang. Nah, kemudian kalau f22 itu untuk penggunaan di luar ruangan biasanya, atau pakai alat bantu lampu. Flash, kanan kiri, ada 3, ada 4 tergantung selera. Itu bisa. Kalau siang hari sampai jam 12 itu pakainya antara 11 sampai 22 itu bisa. Itu nanti otomatis cahaya yang masuk akan berkurang. Keuntungannya adalah semakin detail ketika gambar yang dihasilkannya. Shutter speed itu kecepatan ketika kita mau mengambil gambar. Jadi orang bergerak itu kan butuh kecepatan, itu nggak bisa langsung diambil. Jadi misalnya kita mau mengambil gambar orang berjalan aja, itu mesti di atas 60-80 kecepatannya. Nah, itu ada, kalau semakin ke sana itu di bawah min ada -1, 2 sampai 30, terus ada lagi bulb namanya. Bulb itu terserah kita mau membuka menutupnya. Jadi dipencet terus itu buka terus. Tapi kalau kelamaan biasanya kobong. Gambarnya putih. Terus semakin ke sini akan menjadi freeze motion, jadi gerakannya menjadi dihentikan. Jadi ketika ada misalnya teman-teman yang moto pesawat misalnya, itu pakai kecepatan tinggi, nanti gambarnya akan berhenti. Itu tadi. Nah, ini ya. Jadi fotografi itu tergantung kita mau memaknai. Seperti gambar ini. Kalau teman-teman ini adalah sebuah batu ya. Ini sebagai motivasi hari ini kita melihat sebuah batu, tapi kalau batu di tangan yang benar itu akan menjadi
Itu. Fotografi juga sama. Walaupun sama-sama memegang kamera, itu hasilnya akan berbeda. Tuh, itu adalah sebuah batu. Tinggal kita memaknainya apa. Nah, fotografi juga sama. Fotografi itu kita belajar tekniknya, setelah teknik kita adalah belajar komposisi, komposisi baru karya ciptanya. Efek-efek shutter speed itu bisa dihasilkan. Misalnya ada air terjun. Ini air terjunnya itu menjadi satu gelombang. Jadi seperti air jatuh yang berkelanjutan. Itu adalah karena apa coba? Semakin lambat. Jadi gambar kalau di motion ya, di sebuah fotografi itu akan semakin lambat, itu akan menjadi gerakan lambat pula, akan menjadi double. Nah, ini efeknya air terjun itu karena kelambatan data cahaya yang masuk ke dalam sensor itu akan menjadi tumbukan-tumbukan, akhirnya menjadi satu. Itu efek. Itu bisa dijadikan seni juga. Nah, terus efek kedua yaitu efek semakin speed semakin slow, itu otomatis cahaya yang masuk akan menjadi banyak pula. Nah, misalnya kita menggunakan malam hari. Malam hari berarti kan kurang cahaya. Berarti apa? Speednya dibuat turun. Cuma kelemahannya apa? Gambarnya mesti bergerak di situ. Nanti gambarnya akan menjadi bayangan. Nah, makanya kalau pengen foto malam hari berarti pakainya slow speed, kemudian disuruh diem. Itu akan membantu cahaya kalau nggak bawa cahaya. Kalau pengen cahayanya natural. Terus kecepatan itu ada lumba-lumba. Itu menghentikan gerak, itu namanya freeze. Pakai kecepatan tinggi di atas 100. Kalau lumba-lumba mungkin 200-an karena ikan itu bergerak gitu. Tapi kalau saya lari mungkin cukup 100 bisa. Ya, paham kan berarti? Oke, kemudian selanjutnya ini. Kalau di video itu bisa diterapkan sebagai contoh ya, ini penggunaan speed. Berarti paling-paling akan tetap diem selama kecepatannya hampir sama. Hampir sama dengan gerakan kecepatan baling-baling itu akan menghentikan gerak. Ini biar mudah diperjelas, ini ada gambar jadi yang menjelaskan di situ. Nah, misalnya ini itu deep of field, itu ketebalan warnanya, deep of field-nya itu semakin tinggi tiga ini ya. Ini kalau belajar dari diafragma, semakin 1,4 berarti cahaya yang masuk semakin tinggi, itu gambarnya enggak kelihatan banget fokusnya. Jadi ini bisa dilihat, ini semakin kanan, semakin tinggi itu gambarnya semakin jelas. Terus untuk speed, pakai kecepatan tinggi itu bisa menghentikan orang lari. Kalau semakin ke sini membuat gambar blur, kabur. Begitu juga ISO. ISO itu adalah kepekaan cahayanya. ISO semakin kecil semakin gambar itu menjadi jelas, nggak ada noise-nya. Jadi kadang teman-teman kan kalau moto, wah kok gambarnya bintik-bintik, itu adalah noise. Itu biasanya antara shutter speed-nya terlalu terbuka atau ISO-nya terlalu tinggi. Nah ini yang disebut segitiga exposure. Jadi ketika teman-teman menaikkan angka di sini pasti akan berubah ke shutter speed-nya. Begitu pula dengan ISO. Jadi selalu berpengaruh ketika pengen membuat karya gambar yang sesuai. Nanti ada ISO diubah, begitu pula mempengaruhi dua-duanya itu tadi. Ada aperture, ada shutter speed. Nah ini karena perkembangan teknologi, walaupun itu yang lama sudah dilakukan, tapi karena teknologi digital itu semakin maju, jadi
karya seni fotografi itu berkembang sangat pesat dan penamaannya juga berkembang. Nanti bisa dibuat efek ini. Nanti penggunaan slow speed ini itu bisa dibuat garis. Namanya light painting. Tapi tergantung light painting. Itu nanti efeknya bergaris. Bahkan bisa dibuat tulisan nama. Prosesnya di situ. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Membuat garis. Tuh, itu prosesnya. Itu namanya light painting. Nah, terus ada teknik penggunaan slow speed itu namanya perkembangannya adalah panning. Bukan pushing ya, tapi panning. Ya. Ini efek panning. Itu sebuah yang fokus itu objek, tapi backgroundnya blur. Itu juga efeknya menggunakan slow speed, tapi kameranya mengikuti objek. Terus rangkuman. Oke, nanti besok ada tugas itu bisa dibuka ya. Ada shutter speed. Nanti kita belajar ada 4 itu. Ada pertanyaan, mungkin ada pengalaman yang perlu didiskusikan ketika memotret. Pak, mungkin perbedaan antara freeze sama panning tadi itu gimana? Oke. Mungkin ada yang bisa membantu jawab? Freeze dan panning? Kalau panning ada blurnya kali ya, Pak? Potretnya ngikutin benda bergerak. Oh iya, ikutin. Oke. Langsung otomatis berarti. Bener. Iya. Bener, tapi panning itu adalah sama-sama menggunakan slow speed, cuma kameranya mengikuti objek. Kalau freeze kan menghentikan gerak. Misalnya kita melempar batu, itu juga bisa dihentikan jebret, atau kita loncat, itu bisa. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Kalau di masa sekarang itu masih boleh nggak sih kalau jadi fotografer nih? Pakai kamera gitu. Soalnya kan saya ada pengalaman. Ada kemarin salah satu event kan. Waktu moto itu benar-benar ribet kalau pakai kamera, harus ngatur bener kayak tadi shutter speed, terus ngatur ISO, ngatur peculian pasti. Padahal waktunya motor itu cepat gitu. Ini itu gimana solusinya? Atau kita pakai handphone aja kan? Kalau handphone kan tinggal aturin cahaya, naikin, jet gitu kan. Oke, berarti Masnya bingung ketika meh moto pada suatu event. Eventnya apa dulu? Indoor, outdoor? Waktu outdoor berarti outdoor itu lebih gampang, soalnya kan cahaya mesti banyak. Tapi kalau indoor itu yang bermasalah. Jadi kalau outdoor itu walaupun settingannya berubah tapi nggak banyak karena cahayanya mesti banyak. Kecuali kalau fotonya itu kegiatan malam ya, itu agak susah. Tapi biasanya kalau event-event mesti sore. Yang agak sulit itu gimana? Apa itu ngikutin gerakannya orangnya itu loh. Jadi kan kita foto waktu penyerahan medali gitu ya. Orangnya itu kan pindah. Kita pindah, cahayanya nggak pas itu kan tetap berubah. Iya. Itu loh agak apa ya, kayak terlalu gak enak gitu loh Pak. Iya. Itu saya paham, berarti Masnya itu mesti banyak yang tukang foto di sana. Nah, itu. Kalau kita memang dipakem sebagai di hire sebagai tukang fotografer yang pasti, itu bisa meminta objek untuk berhenti dulu. Tapi kalau kita memang hunting, itu malah dibuat seni juga, seni sekalian. Tadi misalnya dibuat slow, itu malah memang gambarnya kita digawe bergerak, itu bisa. Tapi kalau kita memang hunting ya, tapi kalau memang kita di hire dibayar untuk profesional, itu biasanya kita bisa menghentikan. Maaf Bu, mohon izin untuk berhenti dulu, baru tahan dulu. Oke, 1, 2, 3 senyum, baleni lagi. Itu bisa, itu solusinya. Karena banyak cahaya itu susah. Makanya kan kalau teman-teman melihat acara wedding atau seremoni apa itu, mesti ada aba-abanya karena dia memang di hire. Tapi kalau kita hanya meliput, ya udah, itu nasib. Nasib karena kalau enggak ada solusi kedua yaitu apa? Mengikuti kameramen yang di hire. Jadi ketika dia ikut aba-aba, ikut jepret. Itu solusi kedua. Makanya mesti tetap ada bantuan. Kalau untuk dokumentasi, bawalah flash kalau malam hari. Soalnya kan ini dokumentasi, bukan untuk karya. Kalau dokumentasi itu perlu cahaya bantuan.
Di situ. Perbedaannya di situ. Jadi fotografi itu tergantung momennya juga. Mau seni, mau dokumentasi, atau liputan. Itu macam-macam. Kalau liputan itu nggak boleh, misalnya pakai bantuan. Kita yang mencari cahaya. Misalnya di situ ada liputan, di situ ada lampu, berarti kita ngepasin. Itu liputan. Nah, misalnya ada jotos-jotosan, buat foto pakai flashlight, malah kita yang dijotasi. Itu solusi-solusi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu pertanyaan bagus. Pak, apa sih perbedaannya dari manual fokus sama autofokus dan kapan sebaiknya kita menggunakan mode itu masing-masing? Wah, mantap. Manual fokus itu adalah digerakkan di gelang-gelang ring ya. Kalau fokus, autofokus itu langsung di mesinnya. Itu yang bisa dilakukan ketika kameranya DSLR atau mirrorless. Tapi kalau manual itu nggak bisa. Jadi di situ. Terus kapan kita menggunakan? Ketika momen foto dokumentasi. Misalnya salaman itu nggak bisa kalau latihan fokus sendiri. Sik. Ditunggu bentar, fokus hilang, selak momennya hilang. Itu tadi keuntungan pakai itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Nggak ada ya? Ya cukup. Terus ini referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini. Terus sebelum saya tutup, itu ada kata-kata yang saya dapat dari internet. You don't need to be great to start it now and you will be great. Kamu harus hebat untuk mulailah maka kamu akan jadi hebat. Jadi jangan khawatir belajar fotografi, jangan takut salah. Walaupun nggak punya kamera, tetap pinjem. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jangan lupa absensi di LMS dan materinya sudah ada di LMS.